غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Telah berkata pengarang kitab dan kata musannif. Jadi nyo gedanya langsung tambong bak halaman 18 sifat yang kelaya, yaitu mukhalifatuhu ta'ala lil hawadithi. Sifat Allah yang keempat yaitu namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Artinya tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka diketahui daripada yang demikian itu menafikan jirim dan arad dan kulliyah dan juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Dan yang lazim bagi jirim itu benar. Jadi sifat Allah yang keempat itu namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dari yang baharu. Baharu itu artinya berubah-ubah. Siapapun yang hidup, siapapun yang ada di dunia ini, apapun dia, kalau dia berubah-ubah maka itu namanya baharu. Dulu kita kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian berubah menjadi tua. Ini namanya baharu. Dulu kita tanam pohon pisang, pohon pisangnya kita tanam bibit, tumbuh sedikit, leh daripadanya, kebulan leh daripadanya, itu mohon bacuk tu, kamu mulai lagi bak pisang iya, tumbuhlah dia sampai berbuah, maka ini namanya baharu. Dulu bumi ini tidak ada, Allah ciptakan bumi ini. Lalu bumi ini berproses, proses masuknya oksigen, masuknya gas metana dan seterusnya, hingga nanti bumi akan mati. Ini namanya baharu. Jadi menyomenan arti baharunya adalah berubah-ubah. Terserah mau berubah sikit kah, mau berubah banyak kah. Kalau sudah berubah-berubah nyangkanya baharu nanti. Nah, surga baharu atau tidak? Baharu. Karena dulu surga belum ada, diciptakan Allah menjadi ada, berarti baharu. Neraka sama juga. Aras sama juga. Semua selain Allah punya perubahan, dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Maka yang laginya disebut dalam tauhid baharu namanya. Nasabah itu baru, barunya berarti by the beat, baru nanti. Jadi betalah ke na baru, na baharu. Kan? Nah, jadi Allah itu sangat berbeda dari yang baharu. Contoh, ada orang bertanya, Tengku, Allah itu berpindah-pindah enggak? Maksudnya? Ya, pokoknya berpindah-pindah enggak Allah? Nah, kalau Allah berpindah-pindah, maka Allah perlu kiri, perlu kanan.
perlu depan, perlu belakang, perlu atas, perlu bawah. Kalau sudah perlu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu namanya baharu, berubah-ubah. Maka mustahil Allah berpindah-pindah. Mana? Tengku, Allah itu kira-kira berubah-ubah enggak? Ya, misalnya zat Allah enggak berubah, tapi sifat Allah berubah. Apa bisa kita menisbahkan Allah seperti itu? Kalau Allah berubah-ubah, kekuatan Allah kadang sedikit muncul, kadang jadi banyak, besok sedikit, nanti banyak. Ilmu Allah nanti tinggi, nanti sikit. Itu baharu. Nah, jadi baharunya kan berarti berubah-ubah katanya. Sifat-sifat alam juga baharu. Kita maju ke depan, mundur ke belakang, geser ke kanan, geser ke kiri, itu sebenarnya juga termasuk baharu. Nah, sekarang masalahnya adalah apa hukumnya orang beriman Allah itu betul-betul di atas? Apa ini termasuk baharu? Karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang bilang Allah di atas. Nah, okay? Allah di atas nggak sih? Kenapa kalau berdoa kita menghadap ke atas, nggak ke bawah? Berarti Allah di atas kan? Demikianlah sebahagian orang-orang kita mengimani Allah di atas. Mungkin sudah saya jelaskan itu tentang penjelasan jihadun. Nanti dengar? Jihadun itu arah. Nanti kita tulis depan tulis. Jadi kalau Allah berfirman Ar-Rahmanu ala itu artinya di atas. Kan begitu? Apa lantas lalu kita mengimani Allah di atas? Allah di atas tunggu. Di mananya? Enggak tahu, pokoknya di atas. Itu munahan. Siapapun yang meyakini Allah di atas, itu sama juga Allah berada di titik baharu. Ya? Kalau sudah ada di titik baharu, maka Allah sudah terkena dengan sifat baharu. Kalau Allah sudah terkena dengan sifat baharu, maka Allah perlu yang baharu. Kalau Allah perlu yang baharu, Allah termasuk baharu. Kalau begitu, Allah makhluk. Jadi, sebahagian saudara kita memandang bahwa memaknai ayat Allah di atas itu betul-betul di atas. Waktu tanya empat di atas. Hana mufum pokoknya di ada juga. Dan Rasulullah memberikan kaifiat doa kepada kita. Kalau berdoa harus memandang ke atas. Lalu apa lantas kita meyakini waktu berdoa di atas, Allah ada di atas? Jadi ada makhluk Allah yang baharu namanya jihadun. Mungkin kalian tuan jelaskan, tapi hana pula menyuka kalian jelaskan. Kajilah ulang-ulang dulu dan hana pula. Tak mahil me ya. Jadi yang berubah-ubah itu bukan hanya manusia dari kecil, dewasa, tua, mati, bukan. Ya benar. Laki maahnya tu agak mubah betul dah. Kamu kalau wala rumah, nak dari birin langsung jak kena. Dari birin. Tanah mana-mana lah. Jadi ada makhluk Allah itu namanya jihadun. Jihadun itu lebih tepatnya begini. Nah, ini jihadun. Ini jihadun namanya. Ini jihadun.
Ya. Ini dalam tauhid disebut jihadun namanya. Jihadun itu adalah salah satu sifat makhluk. Makhluk ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan seterusnya. Lalu ketika kita membaca ayat, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah menggunakan kalimat 'ala. Saya ulang-ulangi ini. Kenapa saya ulang-ulangi ini? Sebahagian saudara kita tidak mau memahami seperti mana kita pahami. Padahal ini sudah diarahkan oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar itikad kita tidak kafir, tidak salah. Ya kan? Nah, salah nggak Tengku kalau kita memandang ayat Allah itu di atas aras, Rahmanu 'alal arsistawa, dan seterusnya. Allah bersemayam di atas. Begitulah terjemahan Departemen Agama. Ini dia. Kita fokus di atas. Lalu apa lantas ketika Allah berkata Allah di atas, lalu kita meyakini Allah benar-benar di atas? Kalau kita yakini Allah benar-benar di atas, di sini, ini sama artinya kita sudah meletakkan Allah di titik makhluk atau di titik jihadun ini. Anggap sajalah rigidanya kita meyakini Allahnya di atas, menan laju. Allah di atas dengku. Pokoknya di atas, dipat di atas. Pokoknya Allah di atas. Kalau kita meyakini Allah di atas, kita sudah menggunakan sisi garis jihadun. Kalau Allah sudah masuk ke sini, maka titik ini akan bergerak. Kalau begitu, siapa yang di bawah? Ya. Kamu meyakini Allah di atas? Ya, saya meyakini. Terus di bawah siapa kalau Allah di atas? Kalau Allah di atas, lalu di bawah kosong, maka kosong itu adalah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu yang tidak ada, hakikatnya ada. Lagi pembahasan malamnya. Jadi filsafat akan bertanya kepada kita nantinya, di bawah itu siapa? Filsafat itu tak mau dia menerima sesuatu yang tidak ada jawaban. Mereka berlogika. Mainnya logika para ahli filsafat. Kalau kita mengimani Allah di atas, baik, tak masalah karena ada ayatnya. Tapi bagaimana jawabannya ketika orang bertanya Allah di atas, di bawah itu siapa? Nah, lantas kita jawab enggak ada, misalnya tidak ada. Anggap sajalah begitu jawabannya. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka sungguh tidak ada ini itu disebut dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, itu menurut filsafat adalah ada. Kenapa filsafat mengatakan ada segala sesuatu yang tidak ada? Karena semua filosof percaya di bumi ini, di alam ini, semuanya pasti punya tempatnya masing-masing. Di balik kekosongan pasti ada sesuatu yang ada. Tidak mungkin sesuatu yang kosong hampa tanpa adanya sesuatu. Ini filsafat ini. Terus kalau filsafat menghantam logikanya kepada kita begitu caranya, apa lantas kita hanya menjawab Allah di atas, di bawah tidak ada? Kalau begitu, ada kehampaan yang tidak dikenai Allah. Kalau ada suatu kehampaan yang tidak dikenai Allah, maka kehampaan itulah sebenarnya
Tuhan selain Allah. Habis. Kenapa? Karena kehampaan itu dapat menyaingi sesuatu Allah ini. Ini coba lihat baik-baik. Ini tak ada. Anggap saja kita jawab tak ada. Kalau ini tak ada, maka dia sungguhnya memiliki kekuatan tersendiri. Ada kekuatan tersendiri. Kenapa ada adengku? Karena logika filosof tidak ada sesuatu yang hampa dan kosong. Semua punya. Terserah di bumi itu hidup manusia. Segala sesuatu yang kosong itu, apakah isinya manusia, apakah isinya hewan, apakah isinya hidrogen, oksigen, alam semesta yang hari ini kita lihat kosong itu sebenarnya berisi. Apa isinya? Gas hidrogen. Tetap ada isi. Walau tak tampak. Anggap saja mutu contoh hidrogen hana mendum hana di pastina menyuhana mungkin jeninan iblis ina hidup. Nah, ini logika filsafat ini perlu kita jawab dulu. Karena seluruh ahli filsafat meyakini tidak ada satupun yang hampa di alam semesta. Tetap ada sesuatu yang hampa, ada isi di dalam kehampaan itu. Kalau sesuatu hampa itu ada, maka sungguh kehampaan itu memiliki kekuatan. Kalau begitu, maka samalah kehampaan itu dengan Allah. Maka Allah dengan kehampaan itu adalah sama. Bahaya. Ya kan? Baik, kembali lagi. Kalau begitu, Allah itu di mana? Masih kita anggap di atas. Jadi hati-hati di lawiknya tanya pucawa oleh awaknya logika dia. Menyana bertauhid lagi nunggu hancur akidah dia. Di sinilah terkadang orang ketika belajar filsafat imannya enggak kuat. Apa yang terjadi? Nanti muncullah ateis, liberal, bahasa lawiknya. Baik ya? Okey. Anggap saja Allah di atas. Di atas lawannya apa? Di bawah. Kanan lawannya kiri. Kamu menang kan? Menang. Sama lagi kitanya uragam. Lawannya urino. Hana mungkin uragam, hana urino. Dah hana mungkin urino, hana uragam. Hana mungkin na watu, hana baru. Hana mungkin na baru, hana watu. Dalam tauhid disebut lazim malzum. Air laut, asin. Tidak mungkin dipisah antara asin dan air laut. Itu namanya lazim malzum. Sesuatu yang terus akan terjadi sampai hari kiamat, tidak bisa dipisahkan. Baik ya. Lawan atas, bawah. Kalau kita meyakini Allah di atas, sungguh di bawah itu siapa? Kosong? Enggak mungkin. Kalau kosong, maka ada satu kehendak Allah yang tak sampai pada kekosongan. Kalau kehendak Allah tak sampai pada kekosongan, maka sungguh Allah punya kekurangan. Kalau begitu, Allah lemah. Habis akidah dia. Nah ini kan? Baik ya. Anggap sajalah jawabannya Allah. Tengku, Allah di atas. Ya. Di bawah siapa? Allah juga tengku. Kaja dah tulis dulu Allah. Ya, Allah. Ini sekarang logika yang kedua. Kenapa kita bermain logika? Karena kita sudah masuk ke ranah logika ini. Ini logika namanya ini. Memahami tentang Allah sebenarnya tak bisa pakai logika. Cuman sebahagian saudara kita memaksakan Allah ke logika. Ini kita main logika. Seharusnya ini tak ada tu. Hanya pakai mantuk lu beri jawaban tu.
Saya ingin menghantam orang-orang yang menganggap Allah itu betul-betul di atas. Nah, oke. Kalau Allah di atas, di bawah siapa? Kosong. Tak mungkin. Kajut, menyemenan di baru Allah citengku. Baik, selesai. Ada orang bilang di bawah itu juga Allah. Di kanan siapa? Di kiri siapa? Serong kanan siapa? Serong bawah. Kanan siapa? Serong bawah. Kiri siapa? Serong atas siapa? Anggap saya tertulis Allah. 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 Semuanya Allah. Ini satu lagi Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini Allah, di 8 titik ini ada Allah. Kalau begitu, maka logikanya Tuhan Allah itu ada 8 buah. Salah logika ini, salah besar. Nggak ada. Ya. Kenapa kita bermain logika? Karena orang banyak sekali membawa Allah ke ranah logika yang sebenarnya nggak bisa, Tengku. Nabi Musa kan meminta melihat Allah. Allah jawab, lam tarani Musa. Kamu nggak akan bisa melihat aku, Musa. Nggak akan sanggup. Kitanya sanggup-sanggup dulu. Tapi Allah kini. Ya Allah logika yang nunggu. Siapa yang memahami ini? Orang-orang Khawarij, Musyabbihah, orang Syiah. Siapa Khawarij itu? Itu yang Wahabi Salafi meyakini seperti ini. Ya kan? Ya, kalau kita anggap Allah di atas, mereka jawab tidak ada yang di bawah. Kalau tidak ada, berarti kosong. Benar kan? Kosong. Kalau kosong, berarti ada satu kekuatan selain Allah, namanya kekuatan kosong. Kalau ada kekuatan kosong, berarti ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kabeh. Inilah yang membuat Sultan Iskandar Muda berpesan pada seluruh rakyat Aceh dalam Qanun Mughta Alam, Aceh dijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik pertama ajaran lain, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan 72 golongan lainnya. Nyan pesan Iskandar Muda dengku. Ilun tuan untuk mebut kitab Iskandar Muda. Huruf Sabtu, bunuh huruf Sabtu bunga. Ilun tuan untuk mebut, belum baca wasiat-wasiat Iskandar Muda untuk rakyat, wasiat-wasiat Iskandar Muda untuk pemimpin. Belum baca. Kebetulan masanya judul tentang masalahnya. Ya kan? Nah, kalau begitu tengku-tengku sekalian, ini yang kita bahas dari awal ini jihadun ini Ahlus Sunnah wal Jamaah melarangnya. Tak bisa pakai. Tak bisa pakai. Lalu bagaimana kita meyakini Allah di atas? Apa lantas kita meyakini Allah di atas? Di sini kita bertawakuf. Arti tawakuf itu, ya sudahlah, diam saja. Saya enggak faham. Hanya Allah yang tahu. Saya meyakini ayat ini, saya beriman ayat ini. Selain itu terserah. La ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Tahu kan? Nah, jadi menyoda-nyoda anggap Allahnya di atas lagi untuk logika ni kan? Ya. Kenapa kan? Jadi yang ada. Ya. Ayo kita bahas ayat lain. Nah, pembahasan kita hari ini, malam ini adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, saya
Imam Al-Bukhari pernah berpesan, kata beliau mengenai ayat tadi, beliau berpesan, Imam Al-Bukhari, al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, yang istawanya al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun. Istiwa itu kalau kita buka kamus kata Imam Bukhari tahu artinya. Apa itu? Bersemayam. Tapi cara Allah bersemayam kita tak tahu. Nah, itu pesan Imam Al-Bukhari. Benar kan? Artinya Imam Bukhari memberikan kepada kita pelajaran, cukuplah beriman bahwa Allah itu bersemayam. Titik. Tapi bagaimana cara Allah bersemayam, di ataskah, di mana, terserah. Hanya Allah yang tahu. Ya, mudah cara. Baik. Nah, ini udah tamu ayat lain dong. Yang hari ini banyak juga saudara kita meyakini. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun. Kullu syai'in halikun. Halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu akan musnah. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Jino yang kita mengadanya adalah wajahnya. Apa lantas kita meyakini Allah itu ada wajah enggak, Tengku? Kok kamu bilang begitu? Karena saya baca ayat, Tengku, Allah ada wajah. Oh, Allah ada wajah. Oh ya, wajah Allah berbeda dari wajah kita. Tapi Allah ada wajah. Ya. Ayo kita bahas. Ini adalah pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij yang hari ini kita dengar Wahabi Salafi itu. Saya ulangi lagi. Saya sampaikan pesan Iskandar Muda dari Qanun Mughta Alam. Beliau berpesan untuk mandum rakyat Aceh. Terimalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jaga Ahlussunnah wal Jamaah. Menyodorna kitabnya, nebuka halaman 68. Antu na pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah oleh Iskandar Muda. Baik, kita fokusnya wajah. Benar enggak Allah punya wajah? Karena Allah sendiri berfirman bahwa Allah ada wajah. Benar kan? Ini wajah itu apa sih artinya? Wajah itu adalah muka. Ini wajah artinya muka, pandangan, apalagi lihat, arah. Ini sama artinya nih. Lihat, pandangan, muka, arah. Kalau begitu, cocok nggak semua ini kita nisbahkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu artinya muka. Begitu? Baik. Definisi muka itu ada mata, ada hidung, ada alis, apa lagi? Ada mulut. Kemudian ada batas. Ini batas. Baik. Ada orang menganggap bahwa muka Allah itu ada, tapi berbeda dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu. Mereka bilang wajah Allah tak ada mata. Baik, tak masalah. Wajah Allah tak ada hidung, wajah Allah tak ada alis, wajah Allah tak ada mulut. Tapi kalau ini segala sesuatu punya batas. Saya punya batas dari sini sampai sini. Kepala saya dari sini sampai ke bawah. Masjid ini punya batas dari sana sampai ke situ. Bumi ini punya batas, ukurannya ya berpuluh-puluhan kilometer. Langit punya batas,
bintang punya batas, semua punya batas. Kalau kita menganggap Allah ada muka, apa tidak ada batas pada Allah? Kenapa? Karena kita sudah menyempitkan definisi muka. Ya, mukanya kan mukanya. Makanya para ahli hadis menafsirkan kata wajah itu dengan arti kekuasaan Allah. Jadi menyatakan makna kullu syai'in halikun, semua sesuatu akan hancur, illa wajhahu, melainkan kekuasaannya, bukan melainkan wajahnya. Ditafsir, dialihkan oleh para ahli hadis. Dialihkan. Nah, sebahagian orang Khawarij mengatakan tidak boleh takwil Quran. Nih, takwil itu artinya mengalihkan wajah dengan makna kekuasaan. Berarti mereka meyakini Allah itu ada wajah. Ini bahaya tu. Monyo na urang model lagi nyo fikir Allah na wajah karena na ayat ditekan Allah wajah. Monyo na sebahagian urangkeun bahawa Allah na jaro karena memang Allah na firman yadullah. Monyo menan dengku, monyo lagi nyang kita nyo fikir tentang Allah. Bahaya sekali itu. Coba lihat. Allah pernah berkata inni maritu. Ini maritu. Coba, ini hadis qudsi. Orang Khawarij mengatakan bahwa mereka meyakini Allah itu ada wajah tapi berbeda dari kita. Mana dasar dalil? Ini tadi. Mereka meyakini bahwa Allah itu ada tangan tapi berbeda dari kita. Mana dalil? Ya Allah fawqa aidihim. Mereka meyakini bahwa Allah memang betul-betul di atas. Mana dalil? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada dalilnya. Kalau begitu saya ingin bertanya, kalau begitu cara kita memahami Allah, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, aku sakit. Apa lantas kita katakan Allah juga punya sakit, tapi sakitnya beda dari kita? Hancur akidah. Coba, ini hadis qudsi, hadis sahih. Allah mengatakan inni maridtu lima lam ta'udni. Aku ini sakit. Saat aku sakit, kenapa kau tak mengunjungi aku? Hamba-hamba Allah bertanya, ya Allah, bagaimana kami mengunjungi engkau? Engkau tak sakit, engkau maha berkuasa. Coba, kalau begini cara kita berfikir Allah ada wajah, berarti kita meyakini Allah ada wajah, Allah ada tangan. Lalu bagaimana dengan hadis qudsi ini yang Allah sendiri mengatakan, saya sakit. Dunia pun tak pahami, oh berarti benar Allah sakit. Man sakit Allah beda dengan sakit Allah hana ubat, sebenarnya benar ubat pun menang. Maka ulama Ahlus Sunnah ya, makna sakit ini kata Allah Subhanahu wa taala mengunjungi hambaku yang sakit. Nah, gitu maksudnya. Ketika hamba Allah bertanya, "Ya Allah, bagaimana kami menjenguk engkau padahal engkau tak pernah sakit, engkau maha kuasa?" Maksudku, kenapa tidak mengunjungi hambaku yang sakit? Ya, itu harusnya. Nah, ini semua ini tidak boleh kita faham. Nah, jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua yang bedanya di Aceh dengku, dari tahun 14 sekian sampai tahun sekarang ini, kita sudah dididik oleh raja kita untuk terus berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lun pegahnya kon sembarangan dong pegah, nah referensi dengku. Konun Mughta Alamnya kan termasuk manuskrip Duha. Jadi Bapak Darni Daud, Dr. Darni Daud yang di Unsia, Pak Darni Daud, beliau datang ke pustaka Profesor Ali Hashmi
Di pustaka Profesor Al-Hashimi ada manuskrip tua Qanun Mughta Alam yang disyarah oleh Tengku Cik. Tengku Cik itu mana? Tua dulu. Disyarah oleh beliau, diterjemahkan oleh Bapak Darni Daud. Dari situlah kita bisa membaca, ternyata dulu Iskandar Muda memberi wasiat, jaga benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tak menjaga ini, sungguh akidah kita salah seperti ini. Ya. Jadi ulama-ulama kedanya di Aceh, Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf Asingkili, semuanya sudah diatur akidah oleh raja-raja kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah dirahmatillah Allah. Yang kedua guna oleh nak pertanyaan. Jadi kita sekarang belajar tauhid perlu, wajib. Kenapa? Karena musuh kita sekarang liberalisme, ateisme. Musuh kita di depan. Orang ateis bertanya tentang kita logika. Mereka memaksa kita menjawab Tuhan dengan logika. Bagaimana membuktikan Tuhan dengan logika? Kalau tidak kita tak pandai ilmu tauhid. Betul benar nijak Allah banyak hai. Acin buktikan putunya Allah ini kelon kan? Betul benar nijak awak ateis. Ki banyak bang nanya apa payah tak pegah ya Allah nak turun siat putunya orang tu. Betul mungkin. Ya kan? Mereka menantang kita orang ateis. Coba panggil orang Islam yang katanya Tuhan Allah itu mana? Tunjukkan kepada kami semua. Tunjukkan, coba tunjukkan. Ada atau tidak? Kalau enggak ada, untuk apa kita beragama Islamnya? Itu musuh kita ateisme. Ada satu lagi saudaranya, sepupunya, liberalisme. Orang Islam tapi pikirannya sama seperti ateisme. Di media-media sekarang sudah banyak itu. Ya, lagi abu jandanya lah. Itu liberalisme itu. Ya kan? Mampu pegah dia. Anak wajib pakai jilbab pun. Ya, saya teringat hadis Nabi, Afatuddin Thalathah. Agama kalian suatu saat akan dihancurkan oleh saudara kalian sendiri. Siapa yang menghancurkan agama kita? Imamun Jairun, pemimpin yang enggak peduli lagi terhadap agama Islam. Maka agama itu akan diinjak, difitnah. Allah ketika itu menarik kembali agama Islam, tak pernah diturunkan kembali. Disitulah kata Nabi Muhammad, yathbatud juhal, bangunlah orang-orang bodoh. Pakai surban, pakai baju, pakai peci, tapi bodoh. Dia baca kitab kan juga. Ya, gitu kan? Yang lagi nyangka terjadi bak masa kedanya. Sudah. Nabi Muhammad berkata, la taqumu sa'ah, tak akan terjadi kiamat. Yathbutat juhal, sampai kalian menemukan ulama-ulama pakai surban, pakai baju, pakai sarung, pakai peci, pakai gamis, jenggot panjang, tapi bodoh. Yathbutat juhal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena alim ulama yang sesungguhnya sudah mulai diwafatkan Allah. Cok bacu-bacut. Hanali ulamanya yang kamu mulai kiamat hanali. Dulu masa kerajaan kita Aceh Darussalam aman akidah kita. Kemana? Hana istilah Syiah masanya. Mana? Masa Iskandar Muda mimpin, kahana istilah Syiah. Syiah hana itamong gono, Khawarij, Wahabi hana itamong gono, aman hidupnya. Sehingga dikenal Iskandar Muda raja yang telah membawa Aceh ke tempat nomor 4 posisi kerajaan Islam terkuat di dunia. Nomor 4 tunggu. Pertama Turki Utsmani, yang kedua Isfahan di Mesir, yang ketiga Agara di India, kemudian yang keempat Aceh Darussalam. Nomor 4 kerajaan terkuat Islam di dunia. Siapa yang bawa? Iskandar Muda. Menyuruhnya ya mungkin pertuhput terkalah di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya benar. Belum tuan nak izin karena nyo na acara lom dinuhun payah balik lom gede. Jadi nak kemah ngudungku sekalian anjir lom sembahyang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi lom tuan yang kajiannya.
dan bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu